Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Takas. Mengisahkan tentang dua sahabat bernama Angel dan Lexi yang memutuskan untuk melarikan diri setelah terlibat dalam suatu kejahatan. Mereka adalah dua wanita yang mandiri dan kuat yang tidak membutuhkan penyelamatan dari pria manapun. Namun, kehidupan mereka yang tampaknya tenang menjadi berantakan ketika seorang pria baru memasuki hidup keduanya. Kehadiran pria tersebut tidak hanya mempertaruhkan rencana pelarian mereka, tetapi juga memicu konflik internal dan eksternal yang tak terduga. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Dua gadis yatim piatu, Angel dan Lexi yang cuma hidup berdua, menikmati masa-masa kebahagiaan mereka. Karena sama-sama sudah tidak punya orang tua, mereka pun saling melengkapi dan menjaga satu sama lain. Kehidupan mereka juga cukup bahagia sejak kecil karena mereka selalu bersama. Sewaktu sekolah, Lexi memberikan Angel gelang yang sama dengannya sebagai tanda persaudaraan di antara mereka berdua. Angel sangat berterima kasih pada Lexi yang sering menjaganya dan berjanji satu sama lain kalau hanya Angel satu-satunya bagi Lexi, begitupun sebaliknya. Sampai tiba mereka dewasa, Lexi yang menunggu Angel di tempat biasa mereka bermain tak kunjung tiba. Angel yang sedang bersama pacarnya Eric mengatakan kalau mereka harus cepat karena Lexi sudah menunggu. Tapi Eric masih belum puas, jadi saat melakukan adegan aksi, Angel yang memimpin. Sedangkan Lexi sudah mengirim pesan kalau dia sudah menunggu dari tadi dan sedang berada di taman bermain. Lexi kesal dan khawatir karena Angel tak kunjung datang juga. Setelah menunggu cukup lama, Angel datang bersama Eric menjemput Lexi yang sudah memasang wajah jutek. Agar sahabatnya itu tidak marah, Angel langsung bermanja-manja pada Lexi yang biasa lebih banyak berperan menjaga Angel. Layaknya seorang kakak, Lexi berkata dengan sedikit marah, kemana saja Angel dari tadi? Karena mereka sudah berjanji 5 jam dan akan bertemu di tempat biasa. Kemudian, Lexi pun memarahi Angel karena penampilannya berantakan seperti itu. Apalagi, Angel mengenakan pakaian terbuka sedang mereka akan ke gereja. Untuk membela pacarnya, Eric mengatakan kalau Lexi harus bersyukur karena dia juga mau ikut. Lexi hanya bisa diam menahan amarah karena dia tidak bisa memarahi orang lain. Angel yang sudah mengerti bagaimana sifat Lexi hanya cengengesan dan juga meminta maaf. Angel mengatakan kalau dia lupa dan hari itu juga merupakan hari jadi dia dengan Eric. Angel juga menjelaskan kalau mereka akan merayakannya di kota nanti. Lantas Angel membujuk Lexi untuk masuk ke mobil dan segera pergi. Angel pun memohon agar Lexi mau ikut dan melihat itu Eric menarik tangan Angel dan mengatakan jangan dipaksa kalau tidak mau ikut. Angel lalu menyuruh Eric ke mobil duluan, nanti dia akan menyusul dan masih berusaha membujuk Lexi. Hindi, sige, okay lang. Mauna ka na. Susunod ako. Sige na, please. Ihahatid ka rin naman doon. Malay mo may makilala ka na. Angel meminta Lexi untuk ikut bersamanya, setelah itu mereka akan mengantarkan Lexi pulang. Namun Lexi masih saja menolak karena tidak tertarik. Dan tanpa putus asa, Angel terus saja membujuk Lexi agar mau ikut dengannya sambil bermanja-manja seperti biasa. Melihat Angel seperti itu, Lexi tidak bisa menolaknya lagi. Dia pun akhirnya ikut karena bujukan Angel yang selalu meluluhkan hatinya. Dengan bahagianya, Angel berterima kasih dan berkata akan menebusnya lain kali dan Angel janji akan hal itu. Di dalam mobil, Eric meledek Lexi, apakah selalu memasang wajah cemberut seperti itu? Lexi pun hanya menyuruh Eric untuk diam karena tidak ada yang ingin dia katakan pada Eric tentang dirinya. Sambil tertawa kecil, Eric mengatakan kalau keponakan temannya juga seperti Lexi yang selalu memasang wajah jutek, tidak mau berbicara dan belakangan diketahui bahwa ponakan itu autis. Angel pun mencoba menghentikan omongan Eric, tapi Lexi malah bertanya, apakah mereka masih jauh dari bar? Eric pun menginfokan kalau dia selama ini bertanya-tanya mengenai Lexi dan Angel yang tumbuh bersama, tapi kenapa mereka sangat berbeda. Apalagi Lexi lebih pemalu daripada ibunya. Lantas Angel pun menegur Eric karena terlalu memojokkan Lexi. Untuk membela sang bestie, Angel mengatakan kalau Lexi seperti itu karena tidak punya pacar sejak lahir. Karena Eric anak orang kaya, dia pun membawa Lexi dan juga Angel ke bar mewah.
Eric lantas memesan minuman biasa yang dia pesan di bar itu, dan waiters pun langsung paham dan mengerti. Lexi yang tidak pernah pergi ke bar, heran dan melihat sekeliling suasana bar yang seperti itu. Kemudian waiters pun membawa minuman yang Eric pesan. Angel heran kenapa Lexi minum padahal sebelumnya tidak pernah. Lantas Lexi menjawab kalau dia tidak terlalu konservatif. Kemudian Eric pun mengajak Angel untuk menari dan Angel mengajak Lexi, tapi Eric mengatakan untuk meninggalkan Lexi sendiri saja. Jika dia mau ikut pasti akan datang karena dia punya kaki. Lexi yang melihat Angel menari dengan Eric merasa tidak suka dengan perlakuan Eric pada Angel. Kemudian Eric pun mengajak Angel pergi tapi ditolak oleh Angel karena Lexi masih di situ. Karena marah, Angel selalu memikirkan Lexi. Eric pun mengatakan dia bisa mengganti Angel kapanpun dia mau. Angel yang tak bisa apa-apa karena dia juga mencintai Eric, membiarkan Eric membawa dirinya keluar dan meninggalkan Lexi sendirian di bar. Alam mo, kayang-kaya kita ipagpalit, di ba? Hindi na, mamaya na. Andyan si Lex. Sementara itu, Lexi hanya bisa diam melihat Eric membawa Angel pergi. Eric membawa Angel ke parkiran dan menyuruh Angel masuk ke mobil. Sebelum mengajak Angel beraksi, Eric menghisap obat terlarang terlebih dahulu. Angel yang tidak tahu serbuk apa itu bertanya benda apa itu, lalu Eric pun menjawab kalau itu hanyalah penambah stamina. Angel mulai agak takut dengan tingkah Eric, sedangkan Lexi takut ditinggal sendirian di bar itu. Eric yang mengajak Angel beraksi melakukan hal gila yang membuat tidak nyaman dan juga menyakiti Angel. Walaupun Angel sudah mengatakan kalau dia tidak suka hal itu, Eric tidak peduli. Kegilaan Eric menjadi-jadi dan itu membuat Angel berusaha melepaskan diri, lalu mengambil salah satu peralatan mekanik besi dari dalam mobil Eric. Eric berusaha menahan Angel agar tidak pergi dengan mencekiknya, lalu dia mengatakan kalau Angel berlagak sok kuat dan tidak mematuhinya lagi. Angel yang kesakitan berusaha memukul-mukul Eric dengan alat yang dia ambil tadi hingga Eric terjatuh dan kepalanya berdarah. Angel yang ketakutan bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba Eric bangun lalu menjambak rambut Angel agar ikut dengannya. Namun Lexi datang langsung memukul kepala Eric berkali-kali hingga dia jatuh tersungkur. Dan saat Eric sudah tidak sadarkan diri pun, Lexi yang dari tadi menahan emosi tetap memukuli Eric hingga mati. Kemudian Angel menghentikan Lexi yang membabi buta memukuli Eric. Mereka berdua bingung harus melakukan apa setelah itu. Saat Angel mengatakan apakah harus mereka bawa ke rumah sakit, Lexi mengatakan jangan. Lexi lalu menarik Angel untuk pergi dan mereka kabur dari parkiran itu, meninggalkan Eric yang sudah tidak bernyawa. Berita menyiarkan seorang pria ditemukan tewas di parkiran bar Quezon City. Diduga kepalanya dipukul besi hingga tewas dan tidak ada CCTV di area tersebut. Polisi sedang mendalami motif pembunuhan putra mantan anggota Kongres Sevilo tersebut. Dalam pelarian, untuk mendapatkan uang, Lexi dan Angel berjualan daging ayam di pasar. Dengan wajah yang cemberut, Lexi ditegur oleh pembeli agar tidak memasang wajah seperti itu dan lebih banyak tersenyum biar banyak pembeli yang datang. Padahal dari tadi, Lexi mencari Angel yang suka sekali menghilang saat sedang berjualan. Sedangkan Angel sedang bersenang-senang bersama Lamuel, lalu Angel datang sambil ketawa-tawa dengan Lamuel. Lexi memarahi Angel karena lama sekali hanya membeli ikan tumis saja. Lexi pun menasihati Angel kalau di tempat itu mereka hanya orang asing dan jangan percaya sembarangan orang. Angel yang memang sedikit agak ngeyelan juga mengatakan kalau Lexi selalu bersikap menghakimi orang. Lantas Lexi pun bertanya apakah Angel dan Lamuel sudah saling mengenal. Lexi mengingatkan Angel lagi kalau mereka baru beberapa bulan di daerah itu. Apa Lamuel tahu perbuatan yang dia dan Angel lakukan? Angel hanya menanggapi cuek ucapan Lexi. Dia tidak peduli karena selama ini Lamuela yang terus menggoda dan Angel belum menjawabnya. Dengan kesal, Lexi berkata kalau dia tidak ingin Angel mendapatkan masalah lagi karena dia tidak sanggup menerimanya. Bagaimana jika Angel mengalami hal yang sama lagi dan Lexi tidak ada bersamanya? Angel lalu mengatakan kalau dia akan lebih berhati-hati jadi Lexi tidak perlu khawatir. Angel pun meminta sahabatnya itu jangan marah-marah lagi dan Lexi akhirnya mengalah dan menuruti ajakan Angel untuk makan siang. Ketika sedang membereskan tempat jualan dan Angel menghitung pendapatan, Lamuel datang membawa Ramon beralasan ingin membantu Angel dan Lexi untuk menutup kios. Lexi dengan juteknya mengatakan tidak perlu dan mereka bisa sendiri. Saat Lamuel mencoba memperkenalkan diri, Lexi tidak membalas uluran tangan Lamuel
dan sibuk sendiri membereskan alat-alat pemotong daging. Angel yang sifatnya ceria memperkenalkan Lexi pada Lamuel kalau mereka sahabatan, lalu Angel pun meminta pada Lamuel untuk membantu dia dan Lexi. Ramon kemudian mengajak Angel untuk bergabung dengan mereka karena dia hari ini banyak mendapat uang dan Angel juga bisa membawa Lexi. Kemudian Ramon mencoba memperkenalkan diri, tapi Angel langsung mengatakan percuma karena Ramon bukan tipenya Lexi. Tidak ada yang mengatakan tidak padanya atau mungkin Lexi menginginkan sesuatu yang lain, canda Ramon. Lexi langsung marah dan Angel pun segera melerai dengan membela Lexi. Melihat interaksi Angel dengan Lamuel, Lexi tidak suka. Angel merasa istimewa karena Lamuel menabung untuk membawanya ke bar yang agak mahal. Angel lalu mengatakan kalau Lamuel berbeda dengan mantannya, Lamuel tidak menyakitinya dan itu pertama kalinya seseorang menjaga Angel seperti itu. Lalu Lamuel mengatakan pada Angel, dia ingin hubungan yang stabil dan berharap Angel tidak membandingkan diri dengan mantannya. Angel berkata, tentu saja dia tidak akan melakukan hal itu. Angel dan Lamuel pun kemudian banyak mengobrol hingga membahas tentang Lexi yang sudah bersama dengan Angel sejak kecil dan Lexi yang selalu ada untuk Angel. Lamuel tiba-tiba saja mengatakan kalau Angel dan Lexi mitra dalam kejahatan, tapi Angel tidak memperhatikan ucapan Lamuel. Lantas Lamuel menanyakan apakah Lexi akan menyetujui dirinya dan Angel mengatakan kalau dia sudah mendapat persetujuan dari dirinya sambil tertawa. Angel yang sudah mabuk dibawa pulang oleh Lamuel dan Lexi yang sudah menunggunya. Dengan memasang tampang jutek, Lexi langsung meraih tangan Angel untuk dia bawa masuk ke rumah dan menyuruh Lamuel untuk pulang. Sebelum pergi, Lamuel masih memperhatikan Lexi dan Angel yang berjalan masuk. Lexi yang sedang memandangi Angel yang sudah tertidur lelap merasakan perasaan aneh yang tidak biasa. Dia rasanya merasakan keinginan melakukan adegan aksi dengan Angel, tidak bisa dia bendung. Saat bangun tidur, Lexi tidak mendapati Angel berada di sebelahnya, dan Lexi pun mencari keluar dan menemukan Lamuel sudah berada di rumah mereka sedang mempersiapkan sarapan. Lamuel mengatakan kalau Angel akan mabuk dan dia membawakan sarapan. Saat Lexi bertanya di mana Angel, Lamuel mengatakan kalau Angel sedang mandi kemudian menawari Lexi kopi. Lalu Angel datang dan menyuruh Lamuel serta Lexi untuk makan duluan karena dia akan memakai baju dulu. Angel yang sedang berpakaian didatangi oleh Lexi bermaksud meminta maaf, tapi Angel mengira kalau Lexi bertanya tentang kejadian tadi malam karena dia mabuk. Angel lantas memberitahu Lexi kalau dia dan Lamuel sudah berpacaran. Lexi terkejut dengan pengakuan Angel yang membuat dia tidak senang. Angel berharap Lexi dapat menerima Lamuel karena Angel sangat menyayanginya. Saat sarapan, Lexi hanya terdiam, dia masih tidak menyangka kalau Angel menjalin hubungan lagi. Lantas Lexi pun meminta Lamuel untuk pergi setelah makan karena dia ingin berbicara dengan Angel berdua dan Lamuel mengerti akan hal itu. Semula Angel menolak kalau Lexi ingin bicara, dia bisa mengatakannya pada mereka berdua, tapi Lamuel membujuk agar Angel mau mengerti keinginan Lexi. Sabihin mo sa harapan naming dalawa. Alam ko, nabigla ka sa mga... Setelah Lamuel pergi, Lexi mengatakan kenapa Angel tidak bisa mengerti dirinya. Berkali-kali Lexi mengatakan kalau mereka harus ekstra berhati-hati. Lexi marah karena harus mengatakannya berulang kali, tapi Angel yang tidak bisa hidup tanpa pria melawan dan berkata kalau mereka bukan anak kecil lagi. Angel marah karena harus berapa lama dia mengikuti perintah Lexi dan dia juga memiliki kehidupannya sendiri. Angel mulai bosan dengan Lexi, dia juga ingin punya kebahagiaannya sendiri. Lexi lalu memegang tangan Angel dan berkata kalau dia hanya takut dan Angel mengatakan kalau tidak ada yang perlu Lexi takuti dan percaya pada dirinya. Di kesempatan itu, Angel menginfokan kalau dia dan Lamuel akan pergi ke Manila besok. Di sisi lain, Lamuel menelpon seseorang yang dia panggil bos dan mengatakan kalau pekerjaannya sudah beres, selebihnya sudah gampang dilakukan. Lamuel hanya kesulitan dengan yang satunya, tapi dia akan menemukan cara dan sebentar lagi akan berangkat. Dengan sigap, Lamuel pun menutup telepon saat Lexi datang mendekatinya. Lamuel yang hampir ketahuan salah tingkah mencoba menyapa Lexi dan mengatakan kalau dia sangat bersemangat jadinya bangun pagi-pagi sekali. Lexi datang sekedar untuk meminta maaf atas perlakuannya pada Lamuel kemarin. Lamuel mengerti dan memahami kalau Lexi melakukan hal itu karena hanya ingin melindungi Angel dan dia meminta agar mereka bisa berteman. Kemudian Lexi tersenyum dan bertanya kemana tujuan Lamuel dan Angel nanti.
Lamuel mengatakan kalau Angel hanya ingin berkeliling Manila saja. Kemudian Lamuel izin ke kamar mandi, disitulah Lexi masuk untuk mengajak Lamuel beraksi. Saat itu juga, Angel bangun dari tempat tidur ingin segera mandi, tapi apa yang dilihatnya membuat dia sangat marah sekali. Angel merasa dihianati oleh Lexi dan Lamuel. Dia marah dan menampar Lamuel lalu menarik tangan Lexi. Lamuel menjelaskan kalau Lexi lah yang masuk ke kamar mandi dan menggoda dirinya. Lexi pun mencoba menjelaskan kalau Lamuel tidak baik, tapi Angel tidak percaya. Kemudian Lexi mengakui kalau sejak kecil dia sudah jatuh cinta dengan Angel. Lexi minta maaf dan mengakui kalau dialah dalang dibalik semuanya karena tidak ingin Angel pergi dengan Lamuel. Lexi tidak ingin Angel pergi dengan pria seperti Lamuel dan itu membuat Angel tambah marah. Angel mengatakan mulai saat itu dia akan tinggal bersama Lamuel. Kemudian Angel dan Lamuel pergi menyisakan luka dan tangisan bagi Lexi. Lamuel meminta maaf pada Angel karena tidak jadi pergi ke Manila hari ini. Dia mengatakan kalau Angel sudah tenang, dia ingin Angel bicara dengan Lexi. Karena Lamuel tidak ingin hidup tanpa musuh. Angel menurut setelah Lamuel mengatakan bahwa pengakuan Lexi tidak berarti apa-apa buatnya. Saat Angel sudah tenang, dia mendatangi Lexi untuk berbicara. Di saat itu juga, Lexi mendapat kesempatan untuk mengatakan pada Angel tentang Lamuel. Angel masih belum percaya, dia mengatakan kalau dia tidak bisa membalas perasaan Lexi. Akan tetapi, Angel ingin menyelamatkan persahabatan mereka. Lexi mengerti dan ingin menebus kesalahannya pada Angel. Lantas Angel pun mengundang Lexi untuk makan malam bersama besok dan Lexi mengangguk tanda setuju. Angel senang karena Lexi mau datang. Karena sudah mabuk, Angel dan Lamuel melakukan aksi di depan Lexi, tapi dengan gilanya, Lamuel juga mengajak Lexi untuk bermain. Lalu Lamuel lengah, Angel sudah melingkarkan tali pinggang ke leher Lamuel. Secara bersamaan, Angel dan Lexi pun menarik tali pinggang itu hingga Lamuel mati. Tak sengaja waktu itu Angel mendapati Lamuel menerima uang dari seseorang di dalam mobil dan ketika Angel datang menemui Lexi semalam, dia memperingati Angel kalau Lamuel salah satu anak buah dari keluarga Eric untuk mengikuti mereka. Lexi juga mengatakan kalau Lamuel akan melakukan hal yang buruk terhadap mereka. Setelah mendengar penuturan Lexi, Angel pun mencoba mencari tahu dan ternyata benar Lamuel sengaja menjebak dirinya. Akhirnya, Angel dan Lexi kembali hidup bersama sebagai sahabat yang saling menjaga dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!